Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawanawan ya. Jadi setelah di video kemarin kita sudah bahas satu persatu bahan lengkap dari Engsel Casement 2 profilnya. Jadi di video kali ini kita akan bahas proses potong sampai merakit ya. Jadi untuk sampai apa ya, jadi sampai proses pasangnya. Nah tapi untuk proses lebih lengkapnya kita bahas lagi satu persatu, tapi secara singkat ya untuk teman-teman baru kita. Nah jadi untuk teman-teman baru yang pertama kali klik video ini, sebaiknya kalian klik subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian bisa ikutan lagi di video selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke bahan pertamanya, kita bahas singkat. Nah ini dia teman-teman, jadi bahan utamanya ya, ini adalah bagian ram ya. Untuk daun jendelanya nanti ini adalah yang dimaksud dengan jendela ya, jendela casementnya untuk ramnya. Lalu ini adalah stopper nanti sebagai penahan di bagian atas kusen. Jadi untuk kusen kita gunakan open back ya, yang tadi udah kita perlihatkan pertama kali. Oke, nah ini dia untuk yang kita maksud tadi teman-teman, inilah open back atau kusennya. Nah jadi nanti setelah proses perakitannya ini udah kita bahas ya di video yang lain. Ini udah jadi, dan teman-teman nanti untuk proses pasangnya, karena ini udah tembok udah jadi, kita pasang spigot dan kita bor gunakan mata bor 8 ya bagian dalamnya. Selanjutnya di sini yang digambar ya, digambar inilah engselnya, engsel casement. Lalu untuk penguncian di bagian bawah ram buncis ya warna putih ya. Lalu teman-teman butuhkan karet O ya, ini penahan kaca bagian dalamnya, dan dipasang nanti pada bagian stopper juga teman-teman, nanti sambil kita praktekkan juga. Lalu karet gepeng ya, ini bagian depan untuk penahan kacanya. Dan untuk pemasangannya nanti teman-teman butuhkan paku ripet yang 550 ya, kode 550. Sebaiknya gunakan yang lebih besar ya supaya lebih kuat nanti pada saat pemasangan engselnya, atau teman-teman mau menggunakan sekrup juga masih bisa ya. Oke, kira-kira ini contoh dari paku ripetnya. Dan selanjutnya teman-teman kita langsung aja ke proses pemotongan bahan ya. Di sini kita potong lurus dulu. Karena di sini untuk proses potong pinggir ya, kita membutuhkan trik khusus ya, karena ini bukan hulu teman-teman. Agak sedikit apa ya, sedikit berbeda cara potongnya teman-teman. Nah kecuali untuk bagian satu sisi ya yang masih datar bagian bawah, untuk proses potongnya masih sama aja seperti biasa. Nah cuman untuk bagian sampingnya nanti kita butuh dudukan ya, atau yang menyeimbangkan ketika proses pemotongan ya, ketika kita meletakkannya. Oke, di sini untuk proses potong pertama ya, untuk sudut kemiringannya, di sini teman-teman nggak perlu menggaris beberapa kali ya, cukup satu kali, tandai aja bagian seperti yang teman-teman lihat, supaya nanti ketika potong berkali-kali teman-teman nggak perlu ngukur-ngukur lagi ya. Oke, kita potong satu sudutnya dulu ya. Nah untuk pengurangannya sendiri teman-teman butuh apa ya, sekitar 1 cm ya pengurangan untuk setiap sudut. Setelah ukur full kusen kiri kanan pinggir atasnya, teman-teman kurangi minimal 8 mm atau 1 cm teman-teman ya. Jadi setelah diukur misalkan 50 cm lubang kusen, teman-teman tinggal kurangi aja sekitar 0,8 ya, 0,8 cm atau 8 mm. Oke, di sini kita sedang potong sudut ya, sudut yang masih datar bagian bawah. Dan untuk cara yang kedua ya, untuk proses potong sudut bagian satu sisinya lagi, kita butuh penyangga. Di sini saya gunakan kayu ya, supaya nanti seimbang bagian bawah. Nah untuk ukuran kayunya tinggal teman-teman samakan aja dengan sisa apa ya, sisa dari lubangnya ya, tinggal diratakan aja supaya sama tingginya ketika kita proses potong. Jadi ramnya ini atau casementnya ini berdiri datar ya ketika kita potong, jadi tidak sampai apa ya, hasil potongnya tuh lurus teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan ketika kita potong nggak lurus, nanti pas dipasang tentu tidak akan menghasilkan sudut yang benar ya. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini ketika proses potong, dan teman-teman ikuti garis yang sudah kita bentuk tadi.
Dan selanjutnya kita akan potong spigot ya. Di sini kita ukur aja bagian tengahnya sedikit lebih kecil dari lubang yang ada ya, supaya nanti spigotnya bisa masuk sedikit longgar. Dan di bagian apa ya, spigotnya ini kita butuhkan cuman 4 aja per satu jendela casementnya. Teman-teman tinggal potong 4 untuk per satu daun ya, karena di sini kita butuh 4 untuk setiap sudutnya. Dan untuk sekrupnya nanti kita butuh yang ukuran 3,5 untuk proses rakitnya. Kita kerakit juga sekarang. Kita potong spigot dulu 4 biji ya untuk proses pasang. Oke, jadi untuk spigot ini sendiri panjangnya 6 meter semua teman-teman ya, jadi tinggal dipotong-potong aja sesuai kebutuhan. Dan setelah terpotong di sini teman-teman, kita pasang karet maupun spigot sebelum kita proses merakitnya menjadi satu bagian rangka dari jendela casementnya. Atau mau pasang spigot lebih dulu juga bisa ya, mau pasang karet lebih dulu sama bisa aja, artinya sudah terpasang dua-duanya sebelum proses perakitan. Oke, di sini saya gunakan mata bor 2,5 mm, jadi saya ikuti lubang yang sudah ada. Jadi nanti inilah proses sekrupnya ya, pemasangan sekrup di bagian pinggir-pinggir ketika kita merakit keempat bagian dari jendelanya. Kita pasang spigotnya dulu teman-teman. Di sini teman-teman bisa gunakan penyangga dari aluminium hulu kecil seperti ini, supaya nanti proses pengeborannya lebih ya nggak bergerak ya, spigotnya nggak bergerak. Dan sekrup yang saya gunakan di sini yang ketebalan 3,5 kali 1 cm ya, tebalnya itu 3,5 mm ya, setara dengan mata bor yang 3,5. Dan mata bor yang teman-teman gunakan di sini yang 2,5, artinya lebih kecil ya. Jadi ketika kita pasang sekrupnya apa ya, menjadi erat ya, karena mata bornya kecil, terus sekrup yang kita gunakan lebih besar, dan tentunya akan menghasilkan apa ya, sekrupnya bisa menempel lebih kuat. Nah, kalau misalkan menggunakan apa ya, apa namanya, paku ripet maksudnya ya, tentu bisa saja teman-teman ya, tapi nanti ketika proses pemasangan kaca ini bakalan dibongkar lagi, itu makanya kita gunakan paku ripet. Kalau misalkan teman-teman bisa antisipasi ya bisa saja kalau misalkan kalian gunakan paku ripet sekaligus, kecuali pada satu sisi bagian atas ya, supaya nanti teman-teman bisa buka ketika proses pemasangan kaca. Oke, setelah semua terpasang ya, kita tinggal proses merakitnya menjadi satu bagian ya, keempat sisinya. Ini udah kita bentuk lubangnya tadi teman-teman. Jadi yang kita lubang ini hanya bagian lebarnya saja ya, bagian atas bawahnya, karena ini udah terbentuk lubang di dua sisinya. Itulah kenapa kita harus potong presisi ya, harus pas, nyikunya harus pas. Kalau sampai miring itu nggak bakalan ketemu lubangnya teman-teman. Oke, kita lanjut aja untuk proses pasang sekrupnya dulu ya. Nah teman-teman, untuk proses pasang sekrupnya sendiri seperti yang teman-teman lihat ya, jadi pastikan sudutnya pas, atau teman-teman genggam menggunakan tangan kiri sambil putar sekrup supaya hasilnya benar-benar sudut ya, sudutnya benar-benar bagus. Di sini selanjutnya kita pasang sekrup bagian dalam yang belum terpasang ya, karena tadi kita hanya memasang sekrup pada satu sisi. Gunakan paku ripet boleh nggak bang? Ya boleh saja ya. Jadi di sini kita bisa gunakan paku ripet untuk satu sisi bagian bawah atau atasnya salah satu, karena nanti kita bakalan buka untuk proses pasang kacanya. Oke, setelah terpasang sekrup teman-teman, tampilannya akan seperti ini ya. Kalau makanya tadi seperti yang saya bilang, ketika kita pasang sekrupnya sambil kita genggam kuat keras ya, jadi supaya sudutnya benar-benar bagus, baru sekrupnya bisa masuk secara apa ya, tepat pada lubangnya. Dan di sini kita sedang proses pasang kaca ya.
dan kita akan pasang sekrup lagi seperti yang tadi, karena ini udah sekrupnya udah klop ya, udah tepat tempat masuknya, jadi mudah saja kita masukkan kembali pada tempat yang tadi. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ya, silakan aja di kolom komentar. Kalau misalkan ada apa ya yang tidak dipahami dari bagian video ini, silakan aja di kolom komentar, kita bahas sama-sama. Oke, setelah ini kita akan proses pasang karet gepeng, karet yang tadi ya. Kalau teman-teman mau tambahkan silikon juga lebih bagus. Nah, jadi silakan teman-teman gunting bagian yang lebih kecil ya. Jadi nanti bagian kecil dari karetnya akan masuk di bagian depan kacanya. Nah, untuk kacanya sini saya gunakan yang ketebalan 5 mm. Nah, artinya buat teman-teman yang mau menggunakan kaca yang lebih tipis atau yang 3 mm, tentunya teman-teman harus sesuaikan karet ya, karet bagian dalamnya. Kalian gunakan karet yang lebih besar supaya nanti untuk penahan kaca bagian depannya bisa supaya enggak longgar ya. Jadi gunakan karet yang lebih besar di bagian dalam kalau mau menggunakan kaca yang lebih tipis. Nah, untuk proses pemasangannya sendiri kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jika ini posisi dari belakang, jadi yang saya tunjukkan adalah bagian depan atau tempat kacanya. Inilah proses pasang dari engsel casementnya, dan pastikan engselnya mentok di bagian sudut ya. Nah, untuk stoppernya sendiri teman-teman potong full semua ya, lalu teman-teman bikin mengerucut di bagian sudutnya. Jadi potong full sesuai ukuran lebar dari jendelanya teman-teman. Oke, untuk proses pasangnya singkat saja, saya rasa mudah sekali untuk dipahami teman-teman. Kira-kira seperti ini tampilannya. Dan silakan aja buat teman-teman yang mau seperti yang saya bilang tadi, kalau ada kritik, saran, pertanyaan, silakan aja di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan, supaya nanti di video selanjutnya kita bakal bahas lagi tentang aluminium dan yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.